nama-namanya. Baik, kita lanjut. Bagian kedua, musik bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Baru harusnya. Oke, lanjut. Difungsikan juga dalam ritual. Maaf, sebetulnya masih Perjanjian Lama. Atau perayaan kelahiran. Bahkan musik digunakan juga sebelum seorang bayi dilahirkan. Kalau sekarang ada namanya terapi. Terapi. Ada orang tua yang suka terapi untuk anak-anaknya. Iya kan? Iya. Lagi hamil taruh HP atau dengar musik. Ya tergantung. Dari orang tuanya lagi ngidam musik apa tuh? Kalau musik rock ya anaknya dan rupanya itu membentuk janin, membentuk bayi itu sesuai dengan karakter dari irama musik itu. Saya pernah membaca, bahkan ada seminar tentang musik klasik untuk janin. Musik klasik untuk janin. Jadi ada irama-irama soft. Rupanya itu dia didengar oleh ibunya dan dikirim ke janin itu, ke bayi itu, membentuk otak mereka. Tetapi saya pernah membaca buku-buku, pernah mendengar berita-berita seperti itu bahwa instrumen orkestra atau instrumen-instrumen seperti itu bagus untuk janin, bagus untuk pengembangan otaknya bayi itu. Makanya saya bilang tergantung dari musik. Kalau musik metal ya anaknya seperti itu. Pas dia keluar nih jangan salah dia tendang-tendang. Nah, kita kembali ke musik. Salah satu sarana, salah satu manfaat dari musik adalah untuk mana ini? Ya, ritual perayaan kelahiran. Bahkan musik digunakan juga sebelum seorang bayi dilahirkan. Sebelum bayi dilahirkan biasanya chant dan mantra. Itu dia. Jadi irama musik dan mantra. Mantra itu ya ada ngomong-ngomongnya lah gitu. Tapi karena dulu ritualnya seperti itu, masih percaya-percaya yang roh-roh yang lain, jadi ada kata mantra diperdengarkan untuk melindungi bayi dan untuk mempercepat pelaksanaan kelahiran dengan selamat. Itu musik. Jadi jangan berpikir sekarang musik, seperti itu, rupanya musik seperti itu. Kita harus belajar awal sejarah, awal mula dari musik. Kenapa dia terbentuk sampai modern sekarang. Kita lanjut dulu. Sehubungan dengan itu, untuk menyambut kelahiran seorang bayi, selain para bidan dipanggil untuk mempersiapkan kelahiran, perhatikan baik-baik. Para penyanyi juga dipanggil untuk terlibat di dalam upacara kelahiran. Jadi waktu ada ibu mau melahirkan, di sebelah sana ada paduan suara. Haleluya, haleluya. Kira-kira seperti itulah. Ya, kalau dulu belum ada musik seperti orkestra, ya kan belum ada. Paduan suara besar, jadi dipanggillah orang-orang, nggak tahu ada berapa orang yang datang. Yang jelas sejarah membuktikan bahwa musik termasuk para penyanyi waktu itu berfungsi dengan penggunaannya. Selain para bidan dipanggil untuk mempersiapkan kelahiran, para penyanyi juga dipanggil untuk terlibat di dalam upacara kelahiran. Sudah pasti ini petinggi-petinggi pada waktu itu. Ya kan? Kita nggak tahu petinggi dulu seperti apa. Mungkin banyak ternak, banyak kebun, banyak ya itulah. Apalagi kalau banyak upahan, banyak orang upahan maksudnya. Banyak yang kerja. Itu banyak hamba-hamba yang kerja di tempatnya dia. Itu pasti tergolong orang-orang yang hebat. Nah, mereka pasti memanggil orang-orang hebat ini memanggil para penyanyi-penyanyi ini untuk upacara kelahiran
istrinya, dari raja mungkin, dari pemimpin kelompok pada waktu itu. Oke, fungsi para penyanyi adalah menyanyikan nyanyian-nyanyian untuk melindungi anak yang akan dilahirkan. Jadi dulu fungsinya seperti itu. Oke, mengerti sampai di sini? Ya. Jadi ini musik perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama sudah ada. Ya, jadi itu ayat-ayat yang mendukung di mana pemusik, penyanyi bermanfaat, berfungsi untuk hal-hal seperti itu. Kita lanjut saja, diikuti oleh penamaan ibu kepada anak yang baru lahir, memberi kesan bahwa suatu litany atau serangkaian doa tradisional dinyanyikan atau suatu nyanyian pendek dinyanyikan pada waktu itu, waktu kelahiran anak. Oh, ada anak laki-laki, oh beda lagi berarti. Anak perempuan lagi, beda lagi. Oke, kita lanjut saja. Selain terjadi dalam kehidupan halayak umum, musik juga telah memainkan peranannya dalam kehidupan di istana raja. Ini yang saya katakan tadi. Penobatan raja dahului dengan bunyi trompet. Jadi pelantikan, kalau sekarang bilang pelantikan, pengesahan. Jadi penobatan raja dibunyikan, diawali dengan bunyi-bunyian musik. Salah satunya trompet dalam 2 Samuel 15 ayat 10, lanjut. 2 Samuel 15 ayat 10. Oke, jadi itu peristiwa waktu Salomo ditetapkan menjadi raja. Ada bunyi trompet, prosesi yang diiringi dengan seruling dan lain sebagainya, alat-alat musik lainnya. Dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 40 tentang Daud juga masuk Yerusalem, ada bunyi-bunyian musik yang diperdengarkan. Coba 2 Samuel pasal 6 ayat 5. 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Iya, betul. Ya, jadi itu fungsi-fungsi manfaat dari musik pada zaman itu. Kalau Daud pada waktu dia masuk membawa hasil atau tabut perjanjian itu untuk dipindahkan ke kota Daud, ke Yerusalem, jadi Daud menggunakan para pelayan, para penari, para pemusik, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, ceracap, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dari awal penggunaan musik itu sendiri. Musik dalam perjanjian lama. Jadi sebelum kita tahu musik yang sekarang, kita harus belajar. Nanti kita akan lihat ada bentuk-bentuk musik, bunyi dan lain sebagainya. Kita lanjut dulu. Dan ketika tiba di kota, Daud beribadah dan mendemonstrasikan peranan kuasa Allah dan tabut perjanjian dan seterusnya. Dengan jalan menari-nari penuh semangat, diiringi musik trompet pada zaman itu. Zaman perjanjian lama. Hal menarik lain di dalam hubungan tentang musik perjanjian lama, bahwa musik juga difungsikan dalam kegiatan kemiliteran. Militer. Jadi kalau itu sampai sekarang masih dipakai trompet. Ya kan? Kalau mau apel, kalau mau baris dan lain sebagainya, mereka suka pakai trompet. Kalau di upacara bendera 17 Agustus masih juga dipakai seperti itu. Ya, jadi itu salah satu tentang kemiliteran untuk memperlihatkan kekuatan mereka. Ya, lanjut aja. Untuk membimbing kelompok pada medan pertempuran sebagai tanda-tanda kepada pasukan untuk maju dalam peperangan. Oke, baca saja bilangan. Bilangan 10 ayat 9. Siapa? Dari Geri ke sana. Ya. Bilangan 10 ayat 9.
atau mundur dari dalam peperangan. Nah itu, maju atau mundur. Ya ada kode-kodenya. Bilangan 10 ayat 9.